Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibara wa sabiya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita menghadiri sebuah syiar yang sangat agung, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid ini. Salat Jumat itu bukan perkara yang remeh, tapi merupakan perkara yang besar. Keagungannya itu kemudian sangat dirasakan khususnya ketika pertama kali baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk memimpin kaum muslimin di Madinah untuk melaksanakan sholat Jumat yang pertama sebelum hijrah. Maka pada saat kemudian pelaksanaan sholat Jumat yang pertama di Madinah pada saat itu, maka sadarlah orang-orang Madinah, baik ahlu kitab maupun orang-orang musyrik, bahwa sesungguhnya Jumat yang pertama pada saat itu merupakan pertanda tentang bangkitnya masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa petunjuk dan rahmat. Allah kemudian telah membekali beliau dengan dua hal, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Allah telah memberikan predikat kepada beliau sebagai khatamun nabi atau penutup para nabi, sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau. Karena tidak ada lagi nabi setelah beliau, maka wahyu pun kemudian telah terhenti turun. Maka kewajiban umat manusia selanjutnya sampai hari kiamat kelak, maka wajib bagi mereka hanya mengintegrasikan diri kepada keimanan terhadap Islam dan ketaatan terhadap risalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, orang-orang mukmin dan mukminat yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini merupakan perkara yang penting karena Allah telah menjadikannya sebagai ukuran kedudukan kita di sisinya. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling takwa di antara kalian. Maka Allah juga kemudian mengatakan, watazawwadu, berbekalah kalian, kumpulkanlah bekal-bekal kalian.
fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kepadaku wahai wahai orang-orang yang memiliki akal. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini kemudian meliputi semua orang. Kewajibannya itu kemudian berlaku pada semua manusia, khususnya orang-orang mukmin dalam semua kapasitas mereka. Sungguh kita ini kemudian semua yang memiliki amanah. Ada amanah pada diri sendiri. Ada amanah kepada keluarga kita. Ada amanah terhadap anggota-anggota organisasi kita, amanah terhadap para karyawan kita, atau mungkin amanah yang lebih besar ketika kemudian kita dipercaya untuk memimpin masyarakat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kemudian pelaksanaan amanat dan kepemimpinan ini merupakan perkara yang kemudian harus beriringan, di mana amanat ini kemudian sudah distandarisasi dalam keimanan kita, bahwa dalam pelaksanaan amanat kepemimpinan itu maka wajib bagi kita itu kemudian ada pada rel keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kepada kita untuk melakukan pelayanan atau pemberian pelayanan terhadap orang-orang yang kemudian ada di bawah tanggung jawab kita. Oleh karena itu hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelaksanaan suatu amanat ini kemudian harus terpenuhi dua hal. Yang pertama, aturan mainnya itu kemudian harus merupakan aturan main yang ideal. Dan tentu saja secara i'tiqadi tidak ada aturan main yang lebih baik dibandingkan dengan aturan yang kemudian telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amanat ini kemudian akan bisa dilaksanakan dengan baik hanya apabila aturan main ini juga kemudian dilaksanakan oleh orang yang baik. Oleh karena itu kolaborasi antara aturan dan individu yang baik dalam melaksanakan amanah kepemimpinan itu merupakan perkara yang sangat diutamakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking kemudian menempatkan kepemimpinan yang adil dan penuh amanah ini pada tempatnya yang tinggi, ya, sampai kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya, di antara 7 golongan yang kemudian berhak untuk mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, ya, pada saat tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Baginda Nabi mengatakan, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan kata baginda Nabi Muhammad SAW yang di hari kiamat kelak itu kemudian akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kemudian mengatakan yang pertama adalah imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Para guru kita kemudian mengatakan, kenapa kemudian dikatakan pemimpin yang adil diletakkan pada posisi yang pertama dibandingkan dengan 6 golongan yang lainnya? Di antara para guru kita kemudian menjelaskan, karena sesungguhnya seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki keutamaan yang besar, khususnya ketika kemudian dia memiliki tanggung jawab terhadap urusan-urusan publik. Maka apabila kemudian seorang pemimpin mampu melaksanakan amanahnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam pelayanan terhadap orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, maka menurut Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mentaatinya. Wajib bagi seluruh manusia apabila kemudian seorang pemimpin kemudian menjalankan kitabullah, kemudian menunaikan riayah terhadap urusan-urusan rakyat dengan baik, maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak mentaatinya. Maka orang-orang yang kemudian tidak mentaati pemimpin yang semacam ini, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, itu merupakan orang-orang yang kemudian telah melanggar terkait dengan ketentuan Allah dalam hal ketaatan kepada seorang pemimpin.
Oleh karena itu menjadi seorang pemimpin ini bukanlah merupakan perkara yang ringan. Bahkan baginda Nabi sangat selektif ketika kemudian memilih di antara para sahabatnya yang bertakwa itu tentang siapa yang kemudian layak untuk menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Saya ingin mengetengahkan salah satu segmen sejarah. Setelah kemudian hijrah ke Madinah, maka baginda Nabi Muhammad SAW itu kemudian memberikan amanah kepada para sahabatnya. Ada yang diangkat jadi hakim, ada kemudian juga diangkat menjadi para wali, yaitu para gubernur. Maka suatu ketika seorang hamba yang bertakwa, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian sangat terkenal dengan kesederhanaannya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, itu kemudian segera kemudian penasaran, kenapa dia ini kemudian tidak ditunjuk oleh baginda Nabi? Kenapa hanya para sahabat yang lain yang kemudian ditunjuk, diangkat sebagai seorang gubernur pada saat itu, kenapa dia tidak? Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu kemudian menyempatkan diri untuk bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak mengangkat saya sebagai seorang pemimpin, seorang wali, seorang gubernur? Maka bagaimana respon baginda Nabi Muhammad SAW? Maka beliau kemudian menepuk pundak Abu Dzar itu 2 kali. Sembari kemudian mengatakan, wahai Abu Dzar, sesungguhnya saya mendapati engkau sebagai seorang yang lemah. Maksudnya lemah dalam kepemimpinan. Tentu saja para sahabat Nabi ridwanullah alaihim itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang bertakwa. Tetapi dalam melaksanakan peran tertentu tidak semua bisa. Maka baginda Nabi Muhammad SAW berdasarkan penilaian beliau terhadap kepribadian kepemimpinan pada diri Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau kemudian mengatakan, wahai Abu Dzar, sesungguhnya saya mendapati engkau sebagai orang yang lemah. Sementara kepemimpinan itu kemudian akan menjadi kehinaan bagi orang-orang yang mengambilnya, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak, dengan benar, dan melaksanakan amanah-amanah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian persoalan kepemimpinan ini kemudian memerlukan kekuatan kepribadian yang kuat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, konsistensi dalam melaksanakan amanah kepemimpinan itu. Oleh karena itu tidak boleh hanya orangnya baik tetapi kemudian tidak konsisten melaksanakan kitab Allah dalam kepemimpinannya. Tidak boleh juga kemudian aturannya sudah yang kita buat tapi kemudian pemimpinnya jelek, tidak konsisten melaksanakannya, tidak kuat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu kemudian maka kepemimpinan itu kemudian harus memenuhi 2 hal itu. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kepemimpinan ini kemudian bukan cuma satu aspek yang diurus, banyak aspek. Ada masalah ekonomi, adalah masalah sosial, ada masalah kemiliteran, masalah politik luar negeri dan sebagainya. Karena kompleksnya permasalahan dan amanah yang kemudian harus ditanggung oleh seorang pemimpin, maka tentunya harus memiliki kapabilitas dalam kepemimpinan itu. Dan ukuran seorang pemimpin menjalankan amanahnya yang paling utama di samping kebaikan yang ada pada dirinya adalah melaksanakan kitabullah dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian sesungguhnya kepemimpinan itu bukan sekedar siapa yang kemudian kita angkat sebagai pemimpin, tetapi kemudian harus memenuhi 2 hal itu. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan kepemimpinan itu justru kemudian mengabaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini merupakan suatu hal yang sangat berat, memang berat Mungkin karena kita juga ini kemudian tidak terbiasa dengan konsep ini. Sudah begitu lama umat Islam itu kemudian terasingkan terhadap konsep-konsep politik dan kepemimpinan dalam Islam. Ya wajar saja karena kemudian kita itu kemudian lahir dalam situasi yang kemudian tidak Islami, sehingga kita itu belajar apa adanya, melaksanakan kepemimpinan itu sesuai dengan apa yang kita tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala kemudian telah juga telah memiliki ketentuan tersendiri dalam melaksanakan amanah kepemimpinan itu sendiri. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang
karena ketidakpahaman dalam melaksanakan aturan Allah itu, ya seorang pemimpin itu kemudian justru melaksanakan aturan-aturan yang menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kemudian pajak itu kemudian tidak dipermanenkan dalam Islam, artinya ketika pajak itu hanya bersifat temporer, maka justru kemudian sebagian besar kepemimpinan dalam dunia muslim justru menjadikan pajak itu sebagai sumber utama kepemimpinan pendapatan negara, sehingga sebagian besar APBN itu dalam sebuah negara muslim itu kemudian justru ditopang lebih banyak daripada pajak. Padahal baginda Nabi SAW kemudian mengecam, ya mohon maaf ya, baginda Nabi SAW itu kemudian justru mengecam orang-orang yang kemudian menarik pajak yang bersifat permanen. Memang ada pajak dalam Islam, khususnya ketika negara lemah, ya mau melaksanakan kemaslahatan rakyat tidak ada duit, ya maka dibenarkan memang dalam Islam, ya seorang pemimpin itu kemudian atas konsultasi mereka dengan para ulama kaum muslimin untuk menarik pajak terhadap orang-orang yang mampu saja, tidak berlaku secara umum. Sampai kapan? Sampai kemudian dana itu mencukupi dalam melaksanakan tanggung jawab publik. Artinya tidak bersifat permanen sebagaimana pada saat ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kemudian kita dengar, ya sekarang ada isu bahwa ya pada awal tahun 2025 nanti juga akan ada kenaikan PPN, ya PPN kalau tidak salah itu sekitar 12%. Nah ini tentu saja ya merupakan ya perkara yang kemudian akan memberikan dampak yang berat bagi kehidupan rakyat, khususnya pada saat ini ketika daya beli masyarakat itu kemudian menjadi sangat lemah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita apabila kemudian kita mau komitmen untuk melaksanakan mengambil jabatan kepemimpinan itu, tidak ada jalan lain kecuali kita kemudian memberikan kelayakan kepada diri kita agar kita kemudian memahami aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kepemimpinan itu dan membangun kepribadian yang kuat untuk melaksanakannya secara konsisten. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu has-samiul alim wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد wala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafair rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wadhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man hazalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khasatan wa sairil buldanil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.